Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Dikabarkan kurang lebih dari 2.000 supporter pendukung Cina yang bakal hadir di Stadion Gelora Bung Karno demi bisa lolos ke Piala Dunia. Supporter Cina kompak bersatu untuk beri dukungan ke timnas kesayangan mereka saat menghadapi timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang. Tak main-main, sekitar 2.000 lebih supporter Cina bakal hadir memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Para supporter Cina tersebut berasal dari warga Cina yang tinggal di Indonesia, mulai dari pengusaha hingga para pekerja. Mereka siap bersatu mendukung tim kebanggaannya agar bisa mengalahkan timnas Indonesia demi menuju ke Piala Dunia. Apakah Cina bisa mengalahkan Indonesia di Stadion GBK atau justru Indonesia yang menang atas Cina sehingga peluang timnas Indonesia ke tangga Piala Dunia semakin terbuka? Harusnya kita yang menang. Mau mereka punya supporter ada 2.000, 3.000, tapi sebenarnya kita lebih unggul jumlah supporter karena kita ada sekitar 70 ribuan supporter yang akan memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Karena ketika tiket itu dijual dalam waktu 5 jam sudah ludes terjual. Itu artinya hampir tidak ada tempat untuk supporter Cina. Dengan dukungan sedemikian rupa, animo masyarakat supporter Indonesia mendukung timnas Indonesia, masa sih kita harus kalah? Masa sih kita harus imbang lawan Cina? Seharusnya kita menang. Karena kalau kita lihat secara kategori pemain, kalau kita lihat secara materi pemain, harusnya kita lebih bagus daripada Cina. Karena kalau kita berkaca dari pertandingan sebelumnya, kita lebih bagus soal penguasaan bola, akurasi operan dan lain sebagainya ketika kita bertandang ke Cina. Harusnya di GBK, ketika kita bermain lawan Cina, kita sudah bermain di kandang sendiri, di hadapan puluhan ribu supporter, harusnya kita bisa kasih kalah mereka. Harusnya seperti itu. Kita doakan semoga timnas Indonesia bisa tumbangkan Cina di GBK tanggal 5 Juni nanti. Let's go! PT LIB berdoa agar para pemain naturalisasi timnas Indonesia mau berkarir di Liga 1 Indonesia. Bukannya didukung untuk terus Yang benar saja. Terus berkarir di Eropa, para pengurus sepak bola Indonesia justru berharap agar pemain naturalisasi timnas Indonesia mau bermain di Liga Wakanda. Direktur utama PT LIB yakni Ferry Paulus bahkan sampai berdoa agar pemain seperti Tom Haye, Jay Idzes, Calvin Verdonk dan lain-lainnya bisa segera merapat ke Liga Indonesia. Menurut Ferry Paulus, dengan kehadiran para pemain naturalisasi timnas Indonesia ke Liga 1 dapat meningkatkan kualitas dan meningkatkan semarak Liga Indonesia. Siapa yang bilang seperti itu? Aduh, lucu sekali, kocak sekali ini. Memangnya kalau pemain-pemain keturunan kita datang ke sini mau bermain di Liga 1, apakah Liga langsung wow begitu? Liga langsung naik peringkat mengalahkan Kamboja begitu? Kan tidak juga. Sebenarnya perbaiki dulu kualitas liganya. Memangnya Liga Indonesia ada di peringkat berapa sih? Kan begitu. Untuk Asia kita ada di peringkat berapa sih? Jadi kita harus mendoakan supaya pemain-pemain naturalisasi kita, keturunan kita datang bermain di Liga 1 gitu kan. Sedangkan banyak sekali permasalahan di Liga Konoha ini, saudara-saudara. Dari supporter yang lempar bis pemain, ya kan, dari wasitnya yang tidak betul, ugal-ugalan, keputusan wasit yang sering memberatkan tim sebelah, satu tim tertentu, ya kan, pemain yang saling ribut di lapangan, sanksi PSSI, Komdis PSSI ke pemain yang tidak masuk di akal manusia, ya kan. Dengan begitu mereka berharap pemain-pemain yang kategorinya ini level Eropa datang ke Indonesia untuk apa? Untuk membunuh karir mereka? Hah? Yang benar saja, Pak. Yang benar saja. Ini pemain-pemain kualitas Eropa, ini kelas Eropa. Jay Idzes, Tom Haye. Kalian harap mereka datang bermain di sini? Aduh. Kalau saya sih janganlah. Jangan ke Indonesia lah. Untuk sekarang jangan dulu. Karena liga kita parah ini. Untuk Asia Tenggara saja kita kalah dari Kamboja kok. Bagaimana? Harusnya perbaiki dulu kualitas liganya, stadionnya, infrastrukturnya, gaji pemain jangan ditunggak, ya kan, supaya pemain-pemain keturunan mau datang ke sini. Kalau liga kita sudah mungkin
setara Arab Saudi, setara Jepang, Korea Selatan, jangan jauh-jauh lah ke Asia Timur, setara Thailand atau Malaysia, oke lah, boleh lah. Tapi ini kita punya liga kalah dari Kamboja, malah kita berharap pemain-pemain keturunan datang bermain Indonesia, kan kocak itu. Timnas Malaysia sesumbar ingin tantang Timnas Indonesia dengan skuad terbaiknya di FIFA Matchday bulan September nanti. Mendengar hal tersebut, media Vietnam langsung menyindir, kalahkan kami dulu di kualifikasi Piala Asia, baru tantang Indonesia. Sindiran itu muncul karena performa Malaysia yang belum konsisten, bahkan di level ASEAN sekalipun. Sementara Timnas Indonesia lagi melewati tren positifnya yang langsung lolos otomatis ke Piala Asia dan dominan di semua level usia. Media Vietnam dan Thailand sampai bilang Indonesia kini raja ASEAN, Malaysia masih harus buktikan kemampuannya dulu sebelum tantang Indonesia. Jangan cuma modal percaya diri doang, ungkapnya. Ya mereka di kelompok umur ya carut marut, kita bagus sih. Untuk timnas kita bagus sekali, tapi tidak dengan liga kita. Nah kalau Malaysia mau tanding lawan timnas Indonesia, ya persiapkan dulu mentalnya, persiapkan dulu nyalinya, diperbesar lagi nyalinya, baru lawan timnas Indonesia. Karena kita nih pemainnya bukan kaleng-kaleng ini bos, bukan kaleng-kaleng ini saudaraku. Timnas Malaysia bersiap untuk ke Piala Dunia. Baru-baru ini ada berita. Ini berita dari mana? Dari media Malaysia. Mereka bilang Timnas Malaysia ancang-ancang amankan tiket Piala Dunia 2030. Hambatan dan tantangan tak enteng. Padahal Piala Dunia 2026 belum dimulai. Ini memang gak mau kalah ya negeri jiran kita satu ini. Kemungkinan besar Timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2006. Mereka akan mempersiapkan Piala Dunia 2030 dari sekarang 2025. Mungkin ini adalah new era Malaysia ya guys. FAM mungkin berbenah diri karena melihat PSSI yang begitu pesat. Jadi gimana menurut kalian? Ya tidak apa-apa sih, itu haknya mereka. Tapi ya ke Piala Asia dulu lah, kalahkan dulu Vietnam. Betul itu Vietnam bilang, kalahkan Vietnam dulu lah. Wah. Media Cina, Sohu ngotot minta FIFA ngasih Indonesia kekalahan 3-0 sebelum tanding lawan Tiongkok. Alasannya karena timnas pernah indisiplinar pas lawan Bahrain. Jadi mereka pengen dapat poin tanpa keringetan. Katanya biar sepak bola mereka makin maju. Tapi lucunya mereka juga bilang ini bisa ganggu mental pemain Indonesia. Lah, yang ribut mereka, yang khawatir juga mereka. Suka-suka mereka lah, bodo amat. Direktur Utama PT Liga Indonesia, Ferry Paulus, membuka peluang mengundang 2 klub Eropa untuk ambil bagian dalam Piala Presiden 2025. 2 klub yang dimaksud adalah Oxford United dari kasta kedua Liga Inggris dan NEC Nijmegen dari Eredivisie Liga Belanda. Konsep awalnya adalah menghadirkan klub luar negeri yang memiliki pemain Indonesia untuk memperkenalkan mereka lebih dekat dengan publik tanah air, ujar Ferry. Ini juga sejalan dengan keinginan PSSI yang ingin memperkenalkan para pemain diaspora atau naturalisasi dari Eropa ke Indonesia, tuturnya. Meski demikian, Ferry menegaskan wacana tersebut masih dalam tahap penjajakan. PT LIB sebagai penyelenggara tetap menunggu arahan dari PSSI sebagai pengambil keputusan utama terkait undangan klub asing dalam turnamen pramusim menjelang Liga 1 musim depan. Nama-nama seperti Oxford dan NEC sudah masuk dalam radar tetapi belum ada keputusan final, tutup Ferry. Bagus sih, bagus. Semoga ini terlaksana. Jadi nanti Piala Presiden ya kalau saya tidak salah. Piala Presiden itu jadi semakin ramai dan banyak peminatnya karena ada klub-klub dari luar yang diisi oleh pemain-pemain keturunan kita itu. Jadi oke lah, ini positif ya. Jadi semoga terwujud dan terjadi nih. Jangan hal-hal yang lain lah, kalian ajak pemain-pemain keturunan kita bermain di Liga Indonesia. Jangan yang begitu. Yang begitu tidak akan didukung sama netizen. Jadi tidak akan didukung sama masyarakat Indonesia. Percayalah, tidak akan didukung. Pemain lokal terbuang, Liga 1 musim depan boleh pakai 11 pemain asing. Saat ini saja sudah 8 pemain asing, namun tampaknya bakal nambah jadi 11 pemain asing. Terbaru PT LIB resmi mengajukan proposal kepada PSSI terkait tambahan 11 pemain asing untuk Liga 1 musim depan. Alasan penambahan 11 pemain asing tersebut agar klub-klub Liga 1 Indonesia bisa bersaing di level Asia. Lalu bagaimana nasib dari para pemain lokal Indonesia? Ya itu yang dipertanyakan juga sama seluruh netizen pecinta bola tanah air. Kalau regulasi itu benar-benar terjadi bahwa 11 pemain, ada penambahan kuota 11 pemain asing untuk semua klub di Indonesia khususnya Liga 1,
Saya pikir ini sebenarnya seperti satu kemunduran sih. Oke, mungkin ada sisi positifnya, di mana liga kita semakin bagus karena diisi oleh pemain-pemain asing dan bisa jadi mengangkat performa liga kita. Tapi seharusnya diimbangi juga atau diperhatikan juga pemain-pemain lokal kita ini, karena mereka inilah yang kemudian hari akan menjadi tulang punggung sepak bola Indonesia, khususnya timnas ya. Karena kalau kita mau berbicara soal program jangka panjang, tidak harus terus-menerus berharap dengan pemain-pemain keturunan, iya kan? Oke, sekarang mungkin kita berharap dengan pemain keturunan 5-10 tahun ke depan, tapi apakah harus sampai berhenti di situ? Kan tidak. Ini kan harus dipikirkan program jangka panjangnya. Kalau kita punya liga, masih terus berharap dengan pemain asing, ditambah lagi 11 kuota pemain asing akan bermain di setiap klub Liga 1 Indonesia. Sekarang pertanyaannya, mau dikemanakan pemain-pemain lokal ini, ya kan? Apakah mereka masih dipakai di sini? Oke, mungkin mereka akan bersaing dengan pemain-pemain asing. Tapi kan kalau kita lihat dari yang ada sekarang ya 8 pemain asing, kalau tidak salah, kalau salah boleh dikoreksi. Kuotanya 8 pemain asing. Kita lihat siapa sih yang paling bersinar di timnas? Dari 1 banding 1000, mungkin di timnas yang paling bersinar cuma Rizky Ridho saja, pemain Persija Jakarta. Selebihnya kan jadi pemain cadangan. Artinya kalah kualitas. Kalau mereka tidak dikasih kesempatan ya sama saja, percuma kan gitu. Jadi ya kalau kita mau lihat apakah lebih banyak sisi positif atau negatifnya, saya pikir lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Sisi positif mungkin ada peningkatan soal kualitas liga, tapi kalau kita bicara soal kualitas liga tidak harus pemain asing yang diperbanyak. Perbaiki dulu kualitas liganya. Contoh seperti wasitnya, ya kan? Contoh seperti infrastrukturnya, ya kan? Harus diperhatikan hal-hal yang mendasar, elementer. Kalau kita bicara soal pemain asing datang ke sini supaya liga kita semakin bagus, ya kalau pemain asing itu pun datang ke sini dan masih banyak klub yang menunggak gaji pemain, percuma bos, tidak akan ada gunanya kan gitu. Ya semoga lah sepak bola kita lebih bagus dari yang sekarang ke depannya. Ya kita hanya bisa bilang semoga kita berharap, semoga kita berharap. Karena ya kita hanya bisa bilang seperti itu, karena yang mengambil keputusan kan mereka, kita hanya bisa mengkritik. Oke teman-teman, jadi tadi baru video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia, dan ya semoga sepak bola kita semakin bagus lagi. Tidak hanya timnasnya, liganya juga, supaya kita bisa unggul di semua posisi dari negara tetangga kita, si baju kuning itu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe bro.